sebenarnya bidang usaha saya ini bidang yang nggak lazim untuk perempuan. Oh gitu. Apa Bidang itu, yang nggak lazim itu karena maco, lebih banyak gitu. ke bidang Anu ya, laki-laki. pekerjaan laki-laki ya. Ya, pekerjaan laki-laki banyak ya Mbak Santi. Ada kontraktor, ada ini. Tapi ini betul-betul nggak lazim kalau untuk perempuan. Saya Apa itu? faktanya Penasaran saya. saya. Madu. Oh, madu asli nih. Asli tanpa proses pemanasan, tanpa penyaringan. Jadi warnanya aja kan kelihatan ya lebih Kayak puyeh pucat-pucat, ya. pucat-pucat Biasanya natural kalau gitu ya. madu yang dipanaskan itu kan warnanya coklat gitu. Nah, itu enggak boleh kalau diabetes. Kalau yang seperti itu. Ini minum ini Enggak, kalau ini aman untuk diabetes. Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Santi Wilujeng di program acara Siapa Dia Dia Siapa. Sudah lama sekali saya tidak muncul ya. Hari ini saya muncul kembali bersama tamu spesial di sore hari ini dengan Mbak Nurul Arifin. Kalau ingat-ingat namanya seperti nama bintang film ya. Mbak Nurul Arifin. Beliau adalah Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Kota Probolinggo ya Mbak ya. Cabang Kota Probolinggo. Untuk lebih mengenal dekat dengan siapa sih Mbak Nurul Arifin ini dan kesibukannya, profilnya seperti apa, kita langsung aja. Monggo Mbak Nurul perkenalan. Mungkin banyak yang belum tahu siapa Mbak Nurul, atau kegiatan kurang populer. Saya mempopulerkan diri. Monggo. Saya biasa dipanggil Nurul Arifin. Mbak Nurul. Aktivitas kalau di organisasi kemasyarakatan itu memang sudah, kalau dibilang banyak sih enggak ya, tapi ada gitu. Dari beberapa tahun-tahun yang lalu saya aktif di dunia politik. Saya sempat menjadi ketua partai untuk beberapa periode. Selanjutnya terus saya didaulat untuk memegang wanita pengusaha Indonesia, IWAPI, Women Entrepreneur, yang basicnya itu adalah pengusaha dari berbagai macam usaha. Wanita. Yang terkhusus memang wanita. Khusus memang wanita. Jadi banyak sekali bidang-bidang usaha yang bisa kita akomodir di situ. Kumpulan dari pengusaha-pengusaha ini tentunya banyak memberikan inspirasi ya kepada usaha-usaha menengah ke bawah seperti UMKM dan lain sebagainya. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini kan kita harus banyak memupuk kreativitas. Betul. Memupuk kreativitas, memupuk memperbanyak visi ya, supaya lebih punya ciri khas karena pesaing kan banyak Mbak Santi. Jadi gitu. Kalau untuk kegiatan dalam bidang usaha, saya sebenarnya bidang usaha saya ini bidang yang nggak lazim untuk perempuan. Oh gitu. Apa itu nggak lazim itu karena maco, lebih banyak ke bidang laki-laki. Ya, pekerjaan laki-laki ya. Pekerjaan laki-laki banyak ya Mbak Santi. Ada kontraktor, ada ini. Tapi ini betul-betul nggak lazim kalau untuk perempuan. Saya apa itu? Faktanya saya di pertambangan. Oh, pertambangan. Jadi memang dari awal akademik saya itu hukum ya. Tapi aplikasinya di dalam pekerjaan itu saya mau melenceng jauh. Di pertambangan ya. Tapi ada manfaatnya memang. Saya sekolah hukum jadi bisa mengantisipasi seperti kalau kita mau bikin kontrak kerja atau itu ada aplikasinya. Ada masalah atau apa gitu ya, bisa antisipasi. Cuman memang spesialisasi saya memang di bidang pertambangan, dari mulai tambang material, segala macam material yang memang berhubungan dengan pertambangan. Kebetulan saya sendiri juga punya izin tambang di Kabupaten Probolinggo yang sekarang ini lagi konsen untuk
proyek pengurukan. Oh gitu. Lanjutan dari program pemerintah ya, tol jalan. Tol ya. Belajar. Wah ternyata di balik kecantikannya beliau malah tomboy. pekerjaannya pekerjaan cowok ya Pak. Keras. Emansipasi. Pekerjaan berat ya. Itu termasuk tergolong pekerjaan yang berat ya Mbak ya. Tapi berat atau enggak tergantung kita ya Mbak. Artinya kalau kita ekspor di situ, maksudnya kita senang, kita menjalannya dengan enjoy, apalagi bidang kita, terus ada ada sesuatu yang kebetulan saya suka hal yang menantang gitu. Tantangan kalau mungkin orang lain, perempuan lain mungkin agak masih berpikir ya kalau mau masuk ke bidang itu nanti berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan berbagai macam karakter orang, itu kan berpikir. Kalau saya enggak, saya coba dulu. Pertama saya coba dulu. Awal-awal memang pelajarannya tidak ada di bangku sekolah. Pengalaman ya. Pengalaman tuh guru yang paling berharga. Tidak ada nilainya, Mbak Santi, gitu loh. Jadi saya di situ ditempa berbagai macam ujian ya, sehingga membuat saya lebih dewasa, lebih matang, lebih fight untuk menghadapi segala macam ya cobaan sama ujian. Keren. Biasanya kan kalau urusan di lapangan itu kan perempuan tuh kan males atau paling harus belakang aja sunblock gitu ya. Nah ternyata enggak ya Mbak Nurul ya. Saya nggak perlu pakai sunblock. Tapi perawatan habis itu enggak juga ya. Bener enggak. Ya padanya, yang penting nggak terlalu terpapar matahari secara langsung gitu ya. Tapi memang ya orang lapangan memang harus begitu. Justru lebih sehat orang yang seperti itu, Mbak ya. Betul, iya. Saya bukan meremehkan saya bukan meremehkan apa yang sekarang ini lagi pandemi ya. Pandemi di negara kita ya. Cuma memang betul imun kita itu adalah portal yang paling utama gitu loh. Nah, kalau kita sering mengolahragakan badan kita, aktivitas sehari-hari pagi, dari mulai pagi sampai siang itu kita beraktivitas, otomatis terbangun sendiri imun itu. Apalagi sering kena sinar matahari ya Mbak ya. Iya. Pasti kuat. Yang penting panas oleh duit Mbak. Iya benar. Panas-panas gak ada apa-apa ya. Bener-bener. Kayaknya saya harus lebih banyak belajar sama Mbak Nurul ini urusan ini. Terus kesehariannya ini Mbak, selain di usaha pertambangan kan juga lumayan padat, ada organisasi juga, atau sekarang politik juga masih jalan. Gimana tuh kesehariannya Mbak, membagi dengan keluarga di rumah? Si dunia politik itu bukan tidak memberikan manfaat ke saya ya. Justru saya bisa seperti ini, membangun karakter saya bisa seperti ini karena saya belajar banyak dari dunia politik. Dunia politik mengajarkan saya ini terutama ya, khususnya karena saya bisa mengenal banyak karakter, membangun jaringan di situ. Saya juga bisa mengenal orang-orang yang punya yang punya kuasa dan sebagainya. Saya bisa mengenal banyak orang di situ, belajar banyak cara dinamika politik seperti apa, cara menghadapi orang dan sebagainya, banyak lah ya. Cuman sekarang untuk sementara saya taruh dulu. Politiknya kemarin memang saya bukan mengundurkan diri ya, saya tidak memberikan pernyataan yang sangat berat buat saya itu. Untuk sementara saya taruh dulu jabatan untuk digantikan istirahat karena satu, saya harus konsen untuk industri saya, pekerjaan saya, karena kasihan banyak yang bergantung di saya kan, apalagi situasinya seperti ini Mbak Santi. Jadi butuh concern kita yang sangat serius. Kalau enggak ya bagaimana kita bisa memikirkan banyak orang, nasib orang-orang ya. Jadi politik hanya buat saya sangat memberikan banyak manfaat. Walaupun orang bilang politik itu kejam, enggak kejam-kejam banget. Enggak kejam-kejam banget ya. Tergantung cara kita memanfaatkan. Justru malah di politik kita jadi jauh lebih banyak mengenal orang terutama. Iya, jadi kita bisa luas gitu loh, luas untuk orang ini cara menghadapinya seperti ini. Mungkin kasar kata ya, orang ini mungkin ada sisi kelicikan, ada orang kita yang tahu kita tahu. Setidaknya dari jauh kita sudah bahasa tubuh lah gitu. Oke. Kalau di
di pekerjaannya di tambang itu sehari-harinya ya memang harus ke lapangan atau memang enggak ya juga, karena gini, karena sistem kan udah jalan ya. Kecuali kalau kita pada saat itu masih membangun apa namanya, struktur ya. Tapi karena ini sudah, ya kita tinggal mengevaluasi aja. Yang kerja ya tetap manpower yang ada di situ. Sudah berapa tahun, Mbak? 3 tahun. 3 tahun ya. 3 lumayan tahun. Ya. Lumayan. Lumayan gede omsetnya juga. Sawang Sinawang, Mbak. Sawang Sinawang beneran. Oke, terus IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Probolinggo. Untuk Probolinggo kota aja atau sudah semua area kabupaten kota Probolinggo, Mbak? Probolinggo Raya, kalau saya boleh bilang untuk kabupaten memang masih belum ada. Belum ada. Cuman mungkin untuk beberapa saat kemarin aktivitas kita terkendala dengan adanya pandemi ini. Jadi segala regulasi, maksudnya itu jadwal keorganisasian itu harusnya kan memang kita lakukan. Contoh kayak Rakerda, Rakernas, dan pertemuan-pertemuan rutin itu memang kemarin sempat sampai dengan sekarang ya, sempat stuck dulu, sempat pending dulu. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan ya tentunya kita concern untuk pengembangan, pembinaan, dan support untuk UMKM gitu. Contoh banyak sekali. Support berupa banyak. Kita bisa kemarin kita punya rekom dari Bu Khofifa bahwa IWAPI ini bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, dinas koperasi, dinas pertanian, dinas perikanan, seperti itu. Mereka harus dari dinas-dinas ini harus bisa memberikan support yang dilewatkan di organisasi kami untuk bisa kita aplikasikan ke masyarakat yang membutuhkan bibit, contohnya bibit cabai. Kita kemarin sudah pernah ada penyemaian bibit ya, bibit cabai 1.500 bibit. Terus banyak sekali, Mbak, kayak pupuk ya. Kadang-kala kalau ada bantuan pupuk gitu ya langsung kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terus untuk yang dimaksud pengusaha di sini kan mungkin dalam pemikiran orang itu pengusaha itu adalah pengusaha yang usahanya yang sudah besar, high class, grade-nya udah gede gitu kan. Nah, sekarang kan semacam bakul donat aja dia produksi sendiri, dia memasarkan sendiri, itu kan sudah bisa dikatakan pengusaha ya, Mbak ya. Iya. Walaupun memang setara masih kecil lah ya, di bawah menengah ke bawah lah. Tapi apakah dari bakul-bakul seperti itu juga dirangkul oleh IWAPI atau bagaimana? Gini, Mbak Santi. Adanya perkembangan dunia bisnis seperti ini, ini kan makanan wajib kita sekarang kan digital ya. Semua itu digital. Bisa kita kendalikan lewat digital. Sementara banyak sekali orang di luaran saya yang masih awam. Contoh Mbak Santi tadi bilang, Mbak, pengusaha bakpo aja sudah dibilang boleh bilang pengusaha. Iya, memang pengusaha. Tapi mereka kan harus bisa mengembangkan kreativitas mereka. Gimana caranya kita bisa mengupgrade pola pikir mereka gitu loh. Cara mereka berjualan, marketingnya, mereka persaingan untuk mengatasi jejer-jejer, Mbak. Misal contoh, jejer di berjejer-jejer ya, pedagang bakpo ya. Tapi kalau di antara mereka ada yang punya kreativitas yang tinggi, rombongnya bakpo dibikin semenarik mungkin, orang pasti menujunya kan pasti ke salah satu dari yang menarik mata kita untuk datang ke situ. Nah, ini IWAPI ya yang berhak untuk memberikan bisa lewat seminar gitu lewat bukan penyuluhan ya, diskusi pembinaan, diskusi publik kayak gitu itu. Harusnya memang kita ngadakan program kemarin tuh memang berkala ya, continue seperti itu untuk membantu supaya mereka lebih giat lagi, lebih bisa mengembangkan diri. Tapi ya karena itu tadi, karena pandemi itu, ya. Iya, memang tidak menutup kemungkinan efek pandemi sekarang ini 1 tahun lah, Mbak. Lesu ya, bikin lesu sekali. Terutama paling yang dirasakan adalah UMKM yang kecil itu, Mbak. Itu berasa banget. Biasa. Tapi justru malah pandemi ini banyak hikmahnya apa? Kita bisa lebih fight. Iya nggak sih, Mbak? Bisa lebih fight. Orang yang tadinya tidak berpikir,
ternyata di rumah saja itu memang betul-betul bisa menghasilkan uang walaupun kecil ya, tapi cukuplah untuk kita untuk membantu kita urusan rumah tangga, belanja sehari-hari. Biasanya bisa karena kepepet ya. Iya, bisa karena kepepet. Kepepet iki opo maneh. Dia mau sekarang, apalagi sekarang kan peraturan daerah baru, toko aja sekarang jam 8 harus sudah tutup. Nah, seperti itu. Nah, kadang memang banyak juga, saya juga kan kebetulan di NTV ini kan juga ada program NTV Review Mbak Nurul. Dan di sana kita review, kita ya memang tujuannya untuk membantu UMKM khususnya bakul-bakul kuliner ya. Mungkin mereka saat ini ya enggak bisa buka lapak di jalan atau apa, lagi sepi lesu. Akhirnya kita bantu dengan review. Kita review di NTV, jadi mereka kirim beberapa makanan, kita review di semacam NTV. Endorse gitu ya. Semacam seperti endorse. Itu. Ada ini enggak? Ada ininya enggak? Biayanya enggak itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada untuk review. Keren itu. Tapi kalau ini kebetulan per Januari ini kita juga ada semacam iklan murah untuk mereka. Jadi mereka yang berpikir oh iklan di TV pasti mahal. Tapi tidak di NTV, kita murni kita ingin membantu para UMKM di kota atau kabupaten, bahkan dari kabupaten juga ada yang ngirim ke sini. Nah, kita bantu melalui iklan murahnya NTV kita, seperti itu. Yang bisa membantu itu subscribe-nya. Subscribe-nya harus diperbanyak. Ayo, nah, gitu. kita NTV PD karena kita sudah mencapai 1,72 ribu. Nah, untuk jam tayangnya kita sudah lewat dari 10.000 jam. Makanya akhirnya kita mantap. Percaya diri lah untuk menerima iklan, review dan segala macam. Tidak menutup kemungkinan nanti pasti banyak yang menitipkan produknya ke NTV. Insya Allah pasti. Amin, semoga aja. Itu juga membantu loh Mas Santi. Nah, membantu banget. Ya itulah mungkin sedikit membantu mereka. Kemarin juga kita adakan pertemuan. Bagaimana setelah di-review kita tanya. Boleh nanti kita kerjasama Mbak. Oke, boleh banget. Kayaknya ada korelasinya deh. Oh iya, ya kan? Boleh iya, banget. Boleh. Terus untuk di IWAPI ini Mbak Nurul sudah berapa lama? Sudah hampir 5 tahun ya. Itu dari mulai terbentuk? Dari mulai enggak. IWAPI ini organisasi pengusaha wanita khususnya ya. Memang terkhusus untuk wanita itu yang sudah paling tua, paling senior. Jadi Mbak Nurul dulu pendirinya Bu Dewi Motik. Oh gitu. Bu Dewi Motik. Untuk yang di Probolinggo ini 5 tahun. Berapa tahun? Untuk yang di Probolinggo periode yang dulu dipegang sama almarhumah Ibu Mindiawati. Oh, Bu Min ya. Bu Mindiawati kemarin waktu tutup usia itu kan jabatan di dalam IWAPI kan sebagai pembina. Gitu loh. Terus beliau meninggal kemarin karena terpapar, terus ya itu banyak sekali sih beliau. Iya, saya ingat waktu itu pernah diajak juga sama Bu Min itu. Cuman mosok saya sudah pengusaha Bu Min, saya enggak pede. Loh enggak apa-apa. Pernah saya diajak sama Bu Min. Kadang-kadang orang itu salah mengimage-kan sebuah IWAPI ya. Iya. Ke komunitas IWAPI ya. Kadang-kadang orang itu minder-minder sendiri. Nanti jangan-jangan masuk ke sana kita bukan orang yang sosialita apa. Jadi saya harus sosialita memang kalau masuk IWAPI. Enggak loh, Mbak. Nah, itu mungkin saya bukan orang sosialita loh. Saya buruh loh. Saya buruh kuli saya malah di lapangan. Nah, itu mungkin yang banyakkan orang itu akhirnya enggak pede Mbak Nurul. Mungkin ya banyak juga ya UMKM itu pingin gabung. Cuman mereka kan hanya. Dan ini langsung dibawa Kadin ya. Oh gitu ya. Langsung dibawa Kadin. Jadi pembinanya memang Kamar Dagang memang gitu loh. IWAPI ini masuk dalam. Oke, nanti mungkin selanjutnya next, kita bisa ini ya. Aduh bener ini saya seneng ini. Ini kayak gini-gini nih produk gini-gini nih. Nah. Ini titipan ya? Kebetulan di NTV ini. Bagus. Jadi ini. NTV memang nanti ke depan insya Allah kita rencana memang mau stok ini Mbak di sini. Jadi orang kota kalau misalkan butuh ini kan saat ini madu. Madu asli nih. Asli tanpa proses pemanasan, tanpa penyaringan. Jadi warnanya aja kan kelihatan ya lebih kayak pucat-pucat ya. Pucat-pucat biasanya kalau gitu ya. Madu yang dipanaskan itu kan warnanya coklat gitu. Nah, itu enggak boleh kalau diabetes. Kalau yang seperti itu. Minum ini enggak, kalau ini aman untuk diabetes. Gitu.
Oke, Nah, ini juga sebenarnya ini juga termasuk manfaat ya untuk pandemi kayak gini. Oh, ini paling laris selama pandemi ini. Clover honey sama satu lagi propolis itu khusus untuk pasien COVID. Iya, Nah, kenal saya kan? pernah dengar. Nah, Mbak Nurul juga kenal, alhamdulillah. Kebetulan beberapa kali Ibu Bupati juga sempat order sama saya. Konsumsi juga. Konsumsi juga propolis itu. Kan waktu itu sempat Ibu Tantri juga sempat terkena COVID ya waktu ya, itu. Nah, akhirnya beliau mungkin nggak tahu kenal dari mana. Akhirnya saya pas baca, saya boleh nggak ngasih testimoni untuk masalah ini COVID boleh, ini? Boleh banget. Jujur itu memang kadang membutuhkan nyali yang besar ya. Benar. Tapi semua rata-rata dari pengurus saya, dari teman-teman saya tahu kalau saya sudah pernah kena Oh, COVID. sudah Mbak Nurul. Gejalanya hampir sama dengan Ibu Bupati ya, Bu Tantri. Lelah ya, ngantuk ya. Bukan gini Mbak Santi. Orang itu sekarang memang betul beda-beda yang dirasakan untuk sekarang ya. Kalau kemarin-kemarin memang konsisten panas tinggi ini. Tapi betul memang analisa yang terbaru bahwa masing-masing orang itu terjangkitnya nggak sama gitu loh. Makanya kenapa kayak saya ini padahal saya sudah sangat protek sekali Mbak Santi ya. 1 bulan kemarin itu sangat proteksi. Luar biasa lah untuk hand sanitizer di mana-mana. Kalau bisa sebadan ini centolannya hand sanitizer semua, bener. Kaos tangan ini pokoknya luar biasa lah proteksinya. Perempuan paling parno ya. Paling parno. Terkesan lebay gitu ya. Tapi ya gimana lagi, memang virus ini nggak bisa kita prediksi mau ada di mana, mau ada di HP kita, mau di mana-mana. Apalagi kita orang lapangan ya, sering ketemu sama orang. Akhirnya saya waktu itu memang dari Surabaya mobile terus, Probolinggo Surabaya untuk ngawal proyek ya. Setelah itu badan saya lemah. 1 hari saya nggak panas, nggak batuk juga, nggak ya alhamdulillah ya nggak sesak nafas. Tapi ada hal spesifik yang saya rasakan yang saya tidak pernah merasakan mulai dari saya kecil sampai umur saya setua ini. Lucunya orang kalau kena flu ya, kalau kena flu itu Mbak Santi kan masih bisa, paling dikit masih bisa bau-bau ya, bau-bau gitu. Saya sama kali nggak ada bau sama sekali. Betul-betul udah mati rasa bau ini. Salah satu gejala. Nah, yang bikin saya itu betul-betul paranoid waktu itu ya. Saya mau berangkat kerja, saya biasa kan pakai parfum. Nggak kecium sama sekali. Nggak kecium sama sekali. Sampai pembantu saya tuh gini, Ibu, parfumnya udah jadi sekampung gitu. Saking saya sampai aduh ya, kenapa ini hidung saya? Terus saya telepon sama teman saya yang kebetulan dokter. Kamu coba deh rapid gitu kan. Kamu coba rapid. Karena saya takut ya, saya masih ngurus di kerjaan dulu, malamnya saya rapid. Rapid hasilnya negatif Mbak Santi. Pas negatif saya nggak puas di situ. Saya swab kan nggak langsung kan, 2 hari 3 hari. Nah pada saat transisi 2 hari 3 hari ini saya kritis-kritisnya saya nggak ada demam. Kritis-kritisnya saya Mbak. Jadi waktu itu saya betul-betul bukan sesak nafas ya, bukan sesak yang pneumonia bukan, tapi perasa saya hidung saya ini kayak diserang soda yang beribu-ribu liter itu loh Mbak. Kan sakit banget gitu. Di sini ya? Iya sakit banget, jadi sampai ke sini jadi kayak orang kena ada sodanya gitu loh. Ya Allah kenapa seperti ini gitu. Ternyata betul hari Sabtu Minggu Seninnya 3 hari jatuhnya keluar swab positif. Saya langsung mengajukan isolasi mandiri. Kebetulan memang saya di rumah sendirian kan sama pembantu aja. Anak saya di rumah orang tua saya kan. Nggak ngumpul sama saya. Jadi saya isolasi mandiri, itu betul-betul saya taruh seluruh pekerjaan, istirahat total, saya taruh ini semua pikiran-pikiran yang ruwet-ruwet sudah Mbak. Saya harus sembuh gitu. Gimana caranya pokoknya saya harus sembuh. Banyak sekali support terus dari petugas-petugas kesehatan juga luar biasa. Benar ini. Petugas kesehatan setempat ya, puskesmas luar biasa. Memang kita ditangani oleh puskesmas setempat Mbak Santi. Kelurahan masing-masing. Jadi secara periodik ya menanyakan terus bagaimana Bu Nurul ini gitu. Nah, saya ini termasuk gejala yang paling khusus. Jadi kategori OTGI ya.
gejalanya iya, jadi gejala seperti versi baru gitu loh. Seperti versi baru. Karena saya enggak panas, saya enggak batuk, saya enggak sesak nafas. Hanya nggak bisa nyium bau-bauan itu dan ya. pada saat saya menunggu hasil swab ya, saya menunggu hasil swab itu betul-betul saat itu saya betul-betul di posisi yang kritis. Gitu loh. Kritis saya itu cuman gak enak aja badan ini. Betul-betul saya ada bantuan oksigen, saya beli tabung oksigen gitu. Saya ada bantuan oksigen untuk beberapa hari, 2 hari mungkin. Setelah itu alhamdulillah sembuh. Saya sembuh, menyerangnya justru sesak nafas saya ini justru dari asam lambung. Asam lambung ya. Karena saking banyaknya obat-obatan masuk, stres. Stres juga takut. Obat itu sekali minum itu ada 7, Mbak. Ini berguna sekali loh ini. Iya. Madu itu, betul. Madu itu sangat berguna sekali. Buat menguatkan akhirnya, imun. Saya sejak saat itu udah betul-betul berhati-hati sekali. Terus ini juga ada ini Mbak, bukan sugesti ya, tapi betul ini. Golongan darah. Jadi golongan darah itu mempengaruhi. Oh gitu. Ya. Golongan darah saya ini termasuk golongan darah yang antibodinya lebih bagus. Oh, golongan darahnya AB, apa? Kan? Oh, AB. Jadi AB. AB dan O yang antibodinya bagus itu. Kenapa orang-orang yang plasmanya diambil itu golongan dari AB dan O gitu. Tapi dengan kriteria tertentu ya, nggak semuanya bisa. Kalau ada penyakit bawaan mungkin nggak bisa. Kayak saya kan nggak ada penyakit bawaan. Jadi kemarin memang saya sempat diminta datanya untuk sewaktu-waktu apabila ada yang dibutuhkan kantong darah saya ya monggo saja. PMI gitu ya. PMI gitu untuk disumbangkan plasmanya. Jadi memang, ada yang butuh saya nih, monggo, enggak apa-apa. Oh iya, nanti bisa di tapi saya terus Mbak Tanti lah. Jangan semoga ya enggak ada ini lagi sampai vaksin itu betul-betul aman untuk disuntikkan ya. Karena memang cukup mengerikan sekali virus ini ya sebenarnya ya. Enggak, Mbak. Saya bukan meremehkan. Tapi kita membangun image pola pikir itu supaya kita menghadapinya nggak panik gitu loh. Sempat memang dunia ini seperti runtuh Mbak Santi. Waktu panik. Saya lihat ya Allah positif COVID. Hal yang tidak pernah saya inginkan ya. Saya jaga terus selama hampir 1 tahun ya. Saya juga moving terus di lapangan. Tapi akhirnya saya pun kena gitu. Saya pun kena. Satu yang saya pikirkan saya tracking siapa yang pernah ketemu saya yang intens gitu ketemu saya. Saya calling semua untuk tes swab ternyata negatif semua. Alhamdulillah berarti saya nggak menularkan ya alhamdulillah. Sampai akhirnya terus saya isolasi mandiri itu, dan satu kuncinya pemikiran kita bawa se-enjoy mungkin ya, sesantai mungkin dan dalam penanganan yang tepat. Dan imun harus kuat. Imun terutama. Imun. Karena satu yang kedua ya tidak ada penyakit bawaan itu tadi. Gitu. Iya. Memang itu satu-satunya ya imun harus kuat. Saya karena gini nih ada dilema juga Mbak. Saya pengen memberikan edukasi kepada teman-teman ya sesama wanita supaya nggak panik untuk ngadepi siapa mungkin anaknya, saudaranya, adiknya, suaminya gitu nggak panik gitu. Tapi kan namanya ibu-ibu ya emak-emak ya gopo semua kan gitu. Ya apa ini ya Allah gitu. Sudah kayak mau kiamat sebetulnya ya enggak asalkan kita tepat dan kalau bisa ya nggak perlu ke rumah sakit kalau masih gejalanya ringan. Jadi gejala ringan itu ada di poin 27 paling tinggi itu 35 ya Mbak. Paling tinggi 25. Jadi kalau kadar di bawah masih bukan oksigen. Apa? Kadar virusnya. Jadi kalau kita swab itu ada prosentase ada prosentase kita masuk ke kadar rendah, menengah atau tinggi gitu. Itu ada di hasil tes swabnya. Kalau masih menengah ke bawah ya isolasi di rumah. Masih isolasi di rumah saja gitu supaya bisa membantu pemerintah juga kan. Betul. Apalagi sekarang kemarin kan sempat ada teman dokter juga ya di WA statusnya karantina full. Tolong ya jangan ada yang positif lagi masuk karantina. UGD sudah full, sempat ada yang foto di-share itu sudah kayak pasar. Aduh, ngeri. Sebenarnya apa ya? Kayak gitu. Itu mungkin juga ada juga masyarakat yang memang enggak peduli seperti itu. Iya.
cuek kemana-mana pakai masker, Susah, bodo Mbak. amat. Nah ini susah Susah. sebenarnya edukasi Apalagi orang seperti ini. kultur Probolinggo ini apa ya begitu ya, beraneka ragam ya. Ada orang yang kardiman gitu. Kardiman. Apa itu kardiman? Mungkin orang yang nggak tahu kardiman. Karena PDP man menyamar. Hanya orang Probolinggo yang paham. Jadi kadang kalau kita ngasih tahu itu malah malah dianggap malah dianggap diremehkan malah Iya. gitu. Orang kalau udah bilang wes itu urusannya Gusti Allah, itu sudah repot. Nggak ada itu corona, Bu. Gitu kalau bahasanya. Aduh, nggak ada gimana, Pak? Tapi justru memang ya seperti apa yang pernah dikatakan sama Dokter Tirta, orang yang pekerjaannya di lapangan panas-panasan mungkin atau apa yang kerja keras lah orangnya, itu justru stamina lebih kuat dan jarang orang yang sakit. Memang benar kata Dokter Tirta. Seperti Mbak Nurul tuh harus benar memang kalau selalu di lapangan ya. Gerak terus, kena panas ya kan. Gerak terus tapi ujek lemu ya, Mbak ya. Iya, podo Mbak. Yang penting sehat, Mbak. Sebenarnya sehat. Benar, sebenarnya sehat. Oke, kita balik lagi ke IWAPI. Nah, ini sempat di partai juga. Awalnya di sekretaris, kemudian di ketua DPD Hanura. Dan 2 bulan yang lalu diganti. Nah, itu mungkin karena tadi Mbak Nurul mau istirahat itu ya. Iya, istirahat. Tapi dunia politik. Ini berarti sama sekali ini sudah vakum untuk sementara ini di dunia politik. Sementara waktu saya vakum dulu di dunia politik, tapi next time pasti ada plan yang pasti ya. Karena itu sudah menjadi passion ya. Passion saya memang sukanya berorganisasi. Cuman sekarang kan kita harus bijaksana mengatur waktu. Mengatur waktu, mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi kondisi ekonomi kita seperti ini. Itu aja. Lebih pada untuk efektivitas waktu. Terus sekarang untuk UMKM yang mungkin sekarang saat ini lagi lesu ya, terutama yang dirasakan banget adalah UMKM yang menengah ke bawah. Nah ini apa solusinya IWAPI ini Mbak untuk mengatasi ini semua? Mungkin banyak sekali ini kan pasti juga banyak di subscribe sama UMKM Kota Probolinggo yang pernah kita review juga ya. Mungkin nanti ini bisa ditonton dan mungkin sedikit membangun semangatnya mereka untuk tetap gini. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia itu bukan ikatan sosialita. Oh iya, bukan. Ya pasti. Artinya kita hanya bisa memberikan pengetahuan, cara, solusi, ya, support. Tapi kalau untuk memfasilitasi itu mungkin program pemerintah yang paling tepat untuk memenuhi itu ya. Nah, adanya itu kita sebagai organisasi di sini ada penengah gitu loh, supaya pemerintah juga ikut merasa terbantu ya untuk bisa realisasikan ke masyarakat lewat program-program yang memang sudah diperuntukkan untuk UMKM, supaya kita bisa berbagi tenaga, bisa berbagi ilmu, juga bisa juga berbagi bantuan-bantuan yang supaya bisa menyebar secara menyeluruh, karena penyambung lidah gitu lidah. Karena kita kan jaringan kita memang luas, Mbak. Dari mulai tingkat regional, dari mulai pusat sampai regional. Itu ada semua gitu loh. Nah, kalau misalkan ada UMKM pingin gabung gimana Mbak? Sangat tidak masalah. Tidak masalah ya. Jadi memang kemarin itu ada beberapa program kerja yang keperuntukannya itu khusus untuk UMKM. Jadi kita merekrut anggota yang nantinya kita kasih semacam kartu anggota. Ada kartu anggota. Kita kerjasama dengan bank ya, bank BUMN. Terus nanti itu ada program-program kemudahan di situ, contoh kredit-kredit. Kita punya slot ya, yang insya Allah kemarin sudah ada IWAPI itu punya slot beberapa pengajuan ya, yang memang diutamakan untuk kalangan betul-betul yang menengah yang gitu, yang ya. membutuhkan. Memang nominalnya kecil Mbak, tapi cukup membantu lah untuk para pengusaha-pengusaha pemula seperti yang butuh modal hanya nggak besar ya. Nah itu bisa gitu kita mengajukan dengan privilege yang kita punya, dengan fasilitas yang kita punya gitu Mbak Santi. Oke. Mungkin nanti sedikit banyak NTV bisa bantu untuk
Iya, mungkin iya. UMKM setelah... Saya barusan langsung ting ting gitu. Gitu ya. Tadi Mbak Santi ngomong, ini bisa ini. Oke deh, nanti ngomong di belakangnya. Jadi program yang dari pusat turun ke provinsi, dari provinsi kan diolah gitu, terus didistribusikan kepada daerah-daerah. Nah, prosentase pendistribusian ini kan harus segera kita aplikasikan kepada masyarakat. Nah, ini saya juga butuh dari NTV gitu ya. Dari jaringannya NTV, kita bisa take and give, yang mana yang bisa bermanfaat gitu. Oke, siap-siap Mbak Nurul. Bermanfaat banget kedatangannya Mbak Nurul ke sini ke NTV. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Nurul, terima kasih atas kedatangannya. Saya boleh jujur nggak? Oh iya, boleh dong. Saya agak gaptek soalnya. Podcast apa sih? Bener tadi itu di mobil, apa ya podcast itu ya? Terus, oh ya Allah, tahu gitu saya tadi agak gimana gitu. Kenapa? Ya ininya. Gini aja udah keren kok. Oh gitu ya. Jadi podcast itu ya gini, ngobrol santai kita. Apa namanya? Kalau wawancara ini kan biasanya orang tegang ya. Nah, kita santai aja ngobrol kayak ngobrol biasa. Saya orangnya tipenya nggak suka yang terlalu serius gitu. Oh gitu ya. Cocok berarti ya. Hidup ini sudah serius Mbak Santi. Sekarang nggak boleh serius-serius, jangan nanti serius. stres imun turun. Betul. Oke Mbak Nurul, terima kasih banyak atas kedatangannya. Jangan lupa subscribe ya NTV. Oh iya, tuh. Wah, keren banget ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya benar-benar. Nah ini juga ada apa? Bisa juga ini Wapi mempromosikan NTV pasti. Mungkin bisa next siapa yang pengusaha mana lagi yang nanti tak kasih recommended ya. Pengusaha siapa yang nanti bisa diajak sharing tukar pikiran banyak. Jadi kan mungkin bisa memberi contoh ke yang lain gitu. Memberikan banyak inspirasi ilmu dan informasi. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nurul atas kedatangannya. Sama-sama. Sekian perbincangan saya dengan Mbak Nurul Arifin, Ketua IWAPI Probolinggo. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang menonton acara ini di program Siapa Dia Siapa. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV